Halo guys, David sini dan ada Huawei Pura 80 Ultra. HP yang kameranya paling bagus di dunia versi DxOMark. Nih, kalau kita main ke websitenya, lihat ranking si Pura, posisinya nomor 1, top global, di atas HP-HP lain. Selisih skornya juga lumayan jauh sama ranking 2, beda 6 poin. Kalau ranking 2 ke 3 dia lebih ketat, cuma selisih 2 poin. Ranking 3 ke 4 juga nggak sejauh yang tadi, 4 poin. Total skornya ini mereka dapetin dari banyak jenis tes ya, dan Pura 80 Ultra, dia bisa dapetin banyak lambang piala, alias terbaik di banyak kategori. Buat detail tesnya bisa langsung mampir ke website DxOMark aja, linknya di bawah. Di video ini kita langsung nilai sendiri aja, pakai mata biasa. Kita bakal bandingin tipis-tipis sama flagship resmi di Indonesia kayak iPhone 16 Pro, terus ada Samsung S25 Ultra, terus ada Vivo X200 Pro. Ketiganya ini punya kamera yang nggak perlu diraguin lagi lah. Semua udah kenal, semua udah level idaman. Tinggal si Pura 80 Ultra ini nih, emangnya dia sebagus apa sih sampai bisa dikasih mahkota oleh DxOMark di atas flagship lain? Sebelum kita lihat hasil foto dan videonya, kita lihat dulu rahasia dapurnya. Lihat isi kameranya, dari luar. Dari desainnya pun udah mancarin aura sangar nih. Bentuknya tebal. Buat nampung sistem kamera yang kompleks, terutama sistem kamera zoomnya yang baru pertama kali saya lihat. Huawei nyebutnya switchable dual telephoto kamera. Kameranya ini punya dua kamera telephoto, tipenya periscope semua loh. Bisa optical zoom 3,7 kali dan 9,4 kali dengan sensor 1/1,28 inci. Hebat yang pertama, ini ukuran sensor kamera telephoto di HP yang paling gede buat sekarang. Teorinya makin gede sensor kamera, makin banyak juga cahaya yang bisa ditangkap, bokehnya juga makin nikmat. Hebat nomor 2, sensor gedenya ini bisa ngegeser secara mekanik, nyesuaiin sama lensa apa nih yang lagi dipakai. Huawei ada buatin animasi cara kerjanya ya, biar kita tuh lebih paham sama sistem yang baru gini. Kalau kita pindah mode zoom dari 3,7 kali ke 9,4 kali atau sebaliknya, layarnya bakal kasih efek transisi biar kita tuh tahu kalau sensornya tuh udah bergeser. Di belakang kamera telefotonya juga kelihatan gerak kanan kiri, plus ada suara gerakan mekaniknya yang kedengeran canggih. Teknologi. Kamera utamanya pun nggak mau kalah, dia punya sensor dengan ukuran 1 inci, resolusi 50 megapiksel. Plus ada sistem mechanical aperture juga. Kita bisa atur manual bukaan lensanya, dari f1,6 sampai f4 kalau kita pakai mode Pro. Kamera ultrawide-nya juga punya resolusi tinggi di 40 megapiksel. Dan semua lensa tadi disupport satu kamera yang kecil ya, tapi ini penting di bawah kamera telefoto ini. Ultra chroma kamera yang tugasnya buat ngebaca spektrum warna biar foto-foto dari Huawei Pura 80 Ultra ini bisa lebih nyata ya sesuai aslinya. Pasukan kamera tadi dibungkus di dalam frame bentuk segitiga plus ring warna emas yang kerasa mewah. Di dalam framenya ini juga ada tekstur garis-garis yang pantulan cahayanya cakep. Kalau kita lihat lebih detail, ada nama fiturnya juga yang bikin kamera HP ini jadi lebih spesial. Cool. Oke, kita udah kenalan sama kameranya, udah lihat teknologi baru di dalamnya, sekarang coba kita buktiin sendiri. Sebagus itu ya hasilnya. Kesan pertama saya pas cobain kameranya sih langsung kagum ya, ketawa salut. Dan itu belum lihat hasil jepretannya loh. Baru lihat isi aplikasi kameranya doang, udah keren. Ini saya ada screen record karena pengen pamerin kalau kameranya itu bisa cepet detect wajah para musisi orkestra di ruangan yang super remang. Dari jauh, harus zoom 10 kali. Masih responsif. Ngeri sih. Sensor gedenya langsung nampol. Pas udah lihat hasil foto videonya pun super happy. Terutama buat kamera zoomnya lagi-lagi. Ini saya lagi di acara pagelaran Sabang Merauke, teatrikal soal budaya Indonesia yang kerennya bikin merinding sih. Kalau lagi acara teater yang paling kepake emang kamera tele ya. Jarak objeknya jauh, gerak mulu, lighting juga menantang. Cocok buat ngetes status di ranking 1 ini. Di sini kita bisa lihat dengan jelas penampakan Yura Yunita lagi naik naga pakai kostum Loro Kidul.
Dari warna sampai ke detail kostumnya luar biasa bagus. Jarak dari tempat duduk saya kira-kira kayak gini. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, sedang-sedang aja. Kalau pakai zoom 3,7 kali, kita bisa lihat suasana di tengah dengan detail dari depan sampai ke musisi di belakang jelas. Kalau kita ngegas zoom sampai 10 kali, detail kostum, wajah pemain teaternya jadi lebih bersinar lagi. Mau panggungnya lagi agak terang, mau yang gelap, semuanya dapat. Mantep. Kualitas rekamannya pun bagus. Di zoom 1 kali, ya nggak usah diraguin sih, HP flagship ya udah wajib bagus lah. Tapi kalau udah zoom tuh, baru nantang. Di Piura 80 Ultra, zoom 3,7 kalinya yang paling pas ya. Kualitasnya udah mirip sama kamera utama. Dari detail sampai ke warna masih konsisten. Ini video loh. Mau low light juga disikat. Pas udah lebih zoom lagi, baru detailnya mulai turun. Kalau mau ngetes limit kamera, emang harus dibawa ke kondisi yang kayak gini ya. Nah, pertanyaannya, kalau dibandingin sama yang lain, kayak Samsung S25 Ultra, terus ada iPhone 16 Pro, dan Vivo X200 Pro, agak banyak sih kalau compare 4 HP. Nggak nikmat juga buat dimasukin bareng di satu layar gini. Kayak agak kekecilan gitu. Jadi versus iPhone 16 Pro-nya nanti lihatnya di IG atau TikTok aja ya. Di YouTube ini kita bandingin sama Samsung dan Vivo dan Samsung. Karena sering dibilang zoomnya mantap kan. Kita mulai dari suasana terang dulu. Speaker Horek Jakarta version. Nggak ada apa-apanya nih dibanding si Alpha Edisonnya. Pas kita zoom ketiganya, Samsung udah burem ya, detail tulisannya, noise-nya juga lumayan banyak. Sementara Huawei dan Vivo masih kelihatan jelas. Tulisan di Vivo kelihatan lebih tegas, saya suka. Lanjut ke fan art dari lukisan Raden Saleh penangkapan Diponegoro. Kalau kita zoom, di sini konsisten ya kayak tadi. Kalau Samsung dia udah agak burem dari detail dan warna, sementara Huawei dan Vivo tetap detail. Kali ini Huawei sedikit lebih detail karena tekstur kanvasnya lebih kerasa. Nah, kalau lapangan bola nih, suasana terang benderang, langit cerah, Samsung tetap kurang detail kalau dibandingin. Sementara Huawei sama Vivo lagi-lagi mirip. Kalau Monumen Selamat Datang ini temanya tetap sama. Huawei dan Vivo kelihatan lebih detail dari Samsung. Sekarang kita pindah ke low light. Kita motret penasaran nih, pengen tahu speaker yang dipakai di pojokan atap ini apaan? Pas kita zoom, oh speaker Bose. Detail Samsung udah berantakan, banyak noise. Huawei dan Vivo masih detail. Tapi di sini, sensor Huawei yang gede mungkin mulai kicks in ya. Kalau kita lihat lebih dekat lagi grill speakernya dan atapnya yang gelap, Huawei bisa ngasih detail yang lebih tajam dibanding Vivo. Pas kita motret buku ini juga, kelihatan kalau tulisan di buku, tekstur dinding di foto Huawei lebih tajam dari Vivo. Kalau Samsung sih udah nggak usah ditanya sih, udah bubar sih. Dan terakhir, pas kita mau lihat Mitra 10 lagi ada promo apaan, cuma Huawei yang bisa nampilin tulisannya dengan jelas. Mesin cuci front loading, AC 1 PK inverter. Jadi itu ya kekuatan dari rajanya kamera HP. Dan Anda nyadarkah kalau foto-foto tadi juga punya pola soal warnanya? Foto dari Vivo kerasa lebih diproses, auto kena edit, biar lebih terang, lebih kontras, lebih jreng. Banyak yang suka tipe foto gini, walaupun nggak bener-bener sesuai aslinya. Padahal saya udah pakai mode warna Zeiss Natural ya, biar semirip mungkin sama suasana asli. Suka atau nggak sama sifat Vivo yang kayak gini, itu selera. Kalau nggak tahu suasana aslinya, atau nggak butuh warna yang asli-asli banget, saya rasa sih bakal suka ya. Contoh paling gampangnya pas saya foto pempek ini. Di Vivo dia warnanya putih, bersih, kayak di foto di lighting ideal. Pempeknya kelihatan enak, fresh. Tapi di Huawei pempeknya agak kekuningan ya, kayak udah dibiarin sehari 2 hari. Kamera mana yang bener? Jawabannya Huawei. Di tempat saya foto, barang yang warnanya putih bakal agak kekuningan karena lampunya emang lagi saya setel ke warna kuning ya. Jadi Huawei ngasih yang sesuai sama apa yang mata kita lihat. Tapi balik lagi, soal bagusan yang mana itu udah tergantung tujuan kita juga. Kalau Huawei sifatnya konsisten ya sama apa yang mata kita lihat. Hasil racikan ultra chroma kameranya tuh. Mau kamera utama, kamera ultra wide, kamera telefoto, looks-nya super konsisten. Dari kontras sampai ke warna mirip sama apa yang mata kita lihat. Istilahnya itu true to life lah. Mereka emang lumayan banggain sih soal sifat warna yang real gini, karena kamera yang bagus ya kamera yang bisa nangkep suasana apa adanya. Soal warnanya mau diedit itu urusan nanti. Monitor
Monitor yang bagus, yang bisa nampilin warna aslinya, mau gambarnya burik ya hasilnya pasti burik, gambar bagus ya yang ditampilin bagus juga. Headphone yang bagus, yang bisa keluarin suara sesuai filenya, bukan dimodif-modif. Mungkin soal konsistensi warna ini juga yang bikin DxOMark bisa yakin ngasih skor tinggi ke kameranya Huawei. Tapi kalau buat kebanyakan orang awam, lagi-lagi wajar kalau pengen warna fotonya itu auto nendang aja kayak Vivo tadi, selera. Buat ngetes video kamera depan kita ala-ala mukbang gitu ya ini. Kita kasih fokusnya ke Samsung. Oke, kalau ini ke Huawei, kalau ini ke si Vivo seperti ini. Ya. Cuma enggak perlu ya makannya dikit kayak gini. Jadi gitu ya, kamera HP terbaik di dunia versi DxOMark. Buat saya sih layak. Huawei emang langganan bikin kamera serem. Buat spek bagian lain juga aman, kayak displaynya resolusi 1.5K, LTPO OLED 120Hz, kacanya udah Kunlun versi terbaru, prosesornya sendiri Kirin 9020 7 nanometer, RAM 16GB, internal 512GB. Skor Antutunya sih di 1 juta kecil aja, tapi buat main game dia udah lancar, MLBB 90fps, Genshin bisa 60fps, tapi kadang ada stutter. Huawei emang masih ngejar soal prosesor, harus produksi sendiri karena alasan yang udah kita tahu lah. Nyesek kalau ceritanya diulangin terus. Di Indonesia juga dia belum support jaringan 5G. Dan tentu saja Google Mobile Service itu tidak bisa dilupakan ya. Masih belum ada layanan Google di HP Huawei. Kalau ada cara pihak ketiga pun saya nggak berani rekomen buat dicoba. Buat baterainya sendiri juga emang lumayan gede di 5160 mAh. Lebih gede dari Samsung dan iPhone. Tapi belum ikutin standar brand China lain yang sekarang mainnya pada di 6000 mAh lebih. Untung ngecasnya udah super ngebut ya. Chargernya 100 watt, Huawei Supercharge. Colok setengah jam udah masuk 85%, colok 40 menit udah penuh, mantap. Dan buat harganya sendiri, kita tungguin aja pas launchingnya di tanggal 17 September ini. Kira-kira berapa ya cocoknya? Nanti dia bakal launching barengan sama varian Pro-nya. Speknya hampir sama dari prosesor, ukuran layar, sampai ke kapasitas baterai. Beda paling berasa tentu di teknologi telefotonya yang tetap bagus, bisa optical 4 kali, tapi dia cuma punya satu lensa aja, dan tentu nggak bakal sedewa varian ultranya. Buat ngecasnya sendiri tetap kenceng, bisa sampai 100 watt, bisa wireless charging sampai 80 watt juga, dan saya sangat suka sama warna merah marun kilau-kilaunya ini. Jadi ingat sama buah delima, ya, intinya merahnya cantik lah. Demikian rasanya nyobain Huawei Piura 80 Ultra, kamera ranking 1 di dunia buat sekarang. Nggak tahu siapa yang bisa ngegeser ya. Selisih 6 poin itu lumayan jauh sih. Pixel 10 Pro yang baru launching aja rankingnya ranking 5 atau 6 gitu. Like kalau Anda suka video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Biasanya Huawei lagi. Nomor satunya langganan.